Anda belum tahu, saya tahu semua. Dari rambut sampai kaki dia tahu siapa dia. Di mana dia punya mebelnya, saya tahu. Tiap bulan saya keliling Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Cincin itu bagaimana ceritanya, Pak? Kita lagi duduk-duduk di Menteng, ada seminar. Dia juga ada di situ, bukan lonjong itu. Saya nggak ngerti. Tahu-tahu dia lihat, Bapak bagus juga ya. Dia lihat saya juga bodoh, saya buka, dia terus dia jalan langsung ke masuk Pemda, kantor Pemda situ masuk, begitu ada Ahok, dia masih belum jadi gubernur, masuk, saya kejar dia, nggak boleh masuk. Harga cincinnya berapa? Kan udah kasih tahu 400 juta. Kata CT, mending buat aku. Tapi ya. bukan nilainya, sebetulnya bukan nilainya. Nilainya etika kebohongan ya. Etika, you buat apa? You bawa langsung lari. Ketemu sampai sekarang dia maling, belum kasih. Saya udah minta kasih kembali cincin. Nilai ya, bukan nilai. Hah? Iya, Joko punya bapak, nenek, moyang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Mukidi udah jadi DKI 1 ya, udah jadi pejabat, jadi gubernur. Tapi teganya gitu loh, kok gelapkan cincin merah delima milik temennya. Ya, ini kan kebangetan banget loh Mukidi itu. Jangan gitulah Mukidi ya. Coba pemirsa, sudah menjadi gubernur tapi menggelapkan cincin merah delima, harganya 400-an juta, milik temannya itu, bapak yang pakai baju putih kayak potongan zaman ya. Pecinya putih, kumisnya putih, jenggotnya juga putih ya. Bener nggak ini bahwa bapak ini menuding bahwa cincin yang dimilikinya itu dibawa kabur oleh Jokowi ke Pemda? Dan ini pernyataan ini viral di beberapa platform media pemirsa, dan juga di kalangan termul-termul ini juga diketahui ya. Dan termul-termul ini kemudian memberikan komentar ya. Kita tunggu bagaimana nasibnya orang yang menuding Bapak Presiden kita ini, Bapak Jokowi ini mencuri cincin merah delima miliknya. Ya, satu hal yang saya kira memang layak untuk kita tanya juga gitu loh. Benarkah Bapak yang pakai baju putih itu adalah cincinnya merah delima itu digelapkan oleh Jokowi? Ya, kalau misalnya tidak benar, ya kan, Jokowi kan gampang saja panggil polisi. Ini orang mencemarkan nama baik saya, tinggal gitu saja, dan ditangkaplah orang ini untuk membuktikan bahwa apa yang ditudingkan itu salah. Tetapi kenapa Jokowi ya tidak menggunakan itu gitu kan? Sama seperti kasus yang juga menimpa satu perusahaan mesin pertanian, mesin tanam atau mesin panen padi itu ya di daerah Ponorogo. Jokowi order sampai 1000 mesin itu, dan kenyataannya setelah dibuatkan order itu tidak pernah diambil sampai bangkrut itu. Dan banyak lagi. Ada juga itu paranormal yang teriak-teriak karena sudah merasa berjasa untuk membuat Jokowi itu menjadi gubernur dan presiden, tetapi dalam surat perjanjian yang sudah ditandatangani berdua ini ternyata ya Jokowi ingkar janji. Nah, kita melihat apakah Jokowi itu miskin? Sama sekali tidak. Tapi kenapa dia mengambil cincin merah delima? Kenapa nggak nawar gitu loh? Kan harganya cuma 400 juta. Bagi Jokowi itu kecil, tapi bagi bapak itu kehilangan 400 juta itu besar. Dan bapak ini ngerti persis tentang Jokowi karena temennya
Karena dia ngerti di mana-mana itu bisnis mebelnya Jokowi itu ngerti semua. Di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur gitu loh. Ya, si muka lonjong. Ya, Jokowi itu dianggap si muka lonjong. Ya. Ahok belum menjadi gubernur, artinya gubernur saat itu adalah masih Jokowi. Dan ketika Jokowi kabur ke dalam Pemda, dikejar sama bapak ini ya nggak dapat dong, ya kan? Tidak perlu teriak-teriak, malah kalau teriak-teriak dibawaan polisi. Ya, ada apa sebetulnya dengan jiwa Jokowi itu? Ya, ini kan persoalannya kalau bapak ini menyebarkan hoax, itu kan gampang sekali nangkapnya. Tapi kenapa? Sekali lagi, itu tidak dilakukan Jokowi? Ya karena kemungkinan besarnya itu benar. Dan kenapa itu dilakukan oleh Jokowi saat dia sudah menjadi orang DKI 1? Kenapa? Ya. Nah, ini biasanya mungkin adalah penyakit jiwa. Penyakit yang suka mencuri, suka membohongi, dan lain sebagainya. Jadi, dia mungkin merasa sangat puas kalau dia bisa mencuri, bisa menipu, bisa ngapusi, bisa ingkar janji. Ya, dan kenyataannya memang Jokowi kalau dalam konteks itu tidak pernah minta maaf secara khusus. Ya, misalnya kasus IKN, siapa yang getol memprakarsai IKN sampai mau dana haji juga mau dipakai untuk infrastruktur IKN. Tapi begitu dia selesai, dia tidak mau minta maaf. Loh, itu kehendak rakyat katanya. Ya, sama. Mobil SMK juga seperti itu. Ngoyo-woro di TV. Terbiuslah kita rakyat Indonesia bahwa ada seorang wali kota yang membuat kita bangga karena bisa menyodorkan satu mobil nasional yang memang sudah sangat diimpikan. Ya. Tapi setelah ternyata itu abal-abal, Jokowi mengatakan, loh saya kan cuma sekedar ini, masa diserahkan ke saya. Ya, jadi tidak pernah meminta maaf berkenaan dengan penipuan-penipuan yang dia lakukan. Satu dugaannya adalah kemungkinan dia punya penyakit jiwa berkenaan dengan mencuri dan sebagainya itu, dan merasa puas ketika dia berhasil memperdaya orang lain, ya, bahkan bangsa Indonesia, bahkan termul-termulnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.